Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Oke, di sini kami dari kelompok 4, kelas A523, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini kami akan membahas sedikit materi mengenai Comparing Ways of Learning and Comparing Educational Achievements. Nah, sebelumnya mari kenalan terlebih dahulu dengan anggota kami. Yang pertama di sini ada Febiola Siska, yang kedua Aulia Restu, ketiga Novalinda Dea, keempat Fadila Rizky, kelima Devi Arfiana, keenam Fatwa Saputri, dan terakhir Andriani Dini. Sebelum memasuki inti materi, kita harus tahu terlebih dahulu apa saja yang akan kita bahas pada materi kali ini. Nah, untuk poin yang pertama, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan Comparing Ways of Learning and Comparing Educational Achievement. Yuk kita bahas. Nah, yang pertama kita akan membahas Comparing Ways of Learning. Comparing Ways of Learning yaitu membandingkan gaya belajar dan menganalisis bagaimana perbedaan dan persamaan gaya belajar siswa. Di sini maksudnya adalah kegiatan membandingkan berbagai pendekatan atau metode yang digunakan siswa dalam belajar serta menganalisis perbedaan dan persamaan karakteristik dari gaya belajar yang berbeda tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke Comparing Educational Achievements. Comparing Educational Achievements yaitu mengukur pencapaian atau prestasi kita lebih tinggi sama dengan atau lebih rendah. Di sini, Comparing Educational Achievements artinya yaitu membandingkan pencapaian pendidikan. Maksudnya adalah proses mengevaluasi dan membandingkan tingkat keberhasilan atau prestasi seorang atau kelompok dalam konteks pendidikan untuk menentukan apakah pencapaian tersebut lebih tinggi, sama dengan atau lebih rendah dibandingkan dengan standar tertentu, individu lain atau bahkan kelompok lain. Next point yang akan kita bahas yaitu mengenai perbedaan antara Comparing Ways of Learning and Comparing Educational Achievements. Pada perbedaan kali ini kita akan membahas 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu pokok pikiran. Pada Comparing Ways of Learning, di sini mempelajari metode belajar yang disukai siswa dalam mempelajari, menerima, dan menyimpulkan informasi atau ilmu baru dari guru. Sedangkan di Comparing Educational Achievement, di sini mempelajari dan mengukur hasil belajar yang dicapai siswa. Biasanya tuh pendidik memberikan nilai, skor, refleksi, atau bahkan evaluasi akademik. Yang kedua ada aspek tujuan. Di Comparing Ways of Learning, di sini kita membandingkan gaya belajar siswa yang relatif berbeda agar dapat merancang metode pengajaran yang lebih efektif sesuai dengan preferensi siswanya. Sedangkan di Comparing Educational Achievements, di sini kita membandingkan prestasi siswa yang gunanya untuk mengevaluasi hasil belajar berdasarkan berbagai faktor termasuk gaya belajar, metode pengajaran, atau kondisi lingkungan. Aspek yang terakhir yaitu cara meneliti. Untuk Comparing Ways of Learning, pendidik biasanya menggunakan kuesioner atau survei pada siswa untuk menentukan kecenderungan gaya belajar dan kemudian menganalisis gaya belajar tersebut supaya dapat maksimal. Sedangkan pada Comparing Educational Achievements itu melibatkan data kuantitatif dari nilai-nilai hasil belajar siswa seperti tugas harian maupun ujian. Biasanya kita juga ada ujian di akhir semester ataupun tengah semester ya. Nah, di situ tujuannya itu untuk mengukur sebuah prestasi. Cara lain yaitu dengan membandingkan rata-rata nilai antara kelompok siswa dengan gaya belajar yang berbeda. Oke teman-teman, kita sudah memasuki di akhir pembahasan, yaitu terakhir kita akan membahas kesimpulan dari keseluruhan materi. Di sini kesimpulannya yaitu membandingkan cara belajar dan pencapaian pendidik adalah 2 aspek penting dalam dunia pendidikan.
Memahami perbedaan gaya belajar siswa dan menganalisis pencapaian pendidik dapat membantu pendidik untuk mengembangkan metode pengajaran yang lebih efektif dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.